Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Bidan Dinda. Kalau boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa Bu? Nama saya Titin. Sebelumnya mungkin ada yang bisa saya bantu. Saya ingin meminta penjelasan Bu Dinda tentang KB jangka waktu lama. Soalnya saya dan suami sudah sepakat tidak ingin menambah anak lagi. Baik Ibu, sebelumnya kalau saya tanya, Ibu sebelumnya pernah pakai alat kontrasepsi apa itu atau KB apa sebelumnya? Sebelumnya itu saya KB pil tapi sering lupa. Ya baik, saya paham. Sebelumnya untuk anak Ibu sudah berapa nih? 2. Umurnya sudah berapa tahun? Yang pertama umur 15 tahun dan yang kedua umur 6 tahun. Oh iya Ibu, jadi untuk alat kontrasepsi atau KB itu ada beberapa macam Ibu. Untuk jangka waktu panjang yang Ibu ingin ketahui ada beberapa macam. Ada salah satu yaitu KB implan, kemudian KB IUD atau alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Kemudian juga ada alat kontrasepsi mantap Ibu. Kalau pada wanita itu namanya bisektomi. Kemudian pada laki-laki biasa disebut vasektomi. Dan pusat apa itu ya Bu? Keuntungan dan kerugian masing-masing alat KB itu. Ya, baik. Jadi beberapa alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi pastinya akan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya Bu. Nah, nanti saya akan menjadi kepada Ibu satu persatu dari alat kontrasepsi. Ya, tidak. Baik Ibu, jadi ini saya jelaskan sambil Ibu lihat ya. Ini yang pertama saya akan menjelaskan kepada Ibu terkait dengan alat kontrasepsi implan atau yang biasa disebut dengan susuk KB. Nah, ini tuh biasanya dipasang di bawah kulit lengan Ibu. Nah, untuk KB implan ini ada beberapa macam. Ada yang 1 kapsul, 2 kapsul, dan 6 kapsul. Nah, ini dari 3 macam tadi itu pasti keefektifannya juga berbeda Ibu. Untuk yang 1 dan 2 kapsul ini efektifannya sampai 3 tahun. Kemudian yang 6 kapsul ini keefektifannya sampai 5 tahun. Nah, untuk KB implan ini tuh tidak memerlukan pemeriksaan dalam Ibu. Kemudian juga akan kembali subur ketika KB implan ini dicabut. Nah, ini juga aman Ibu untuk digunakan Ibu menyusui. Untuk efek sampingnya pasti KB akan memiliki efek samping ya Ibu ya. Kalau implan ini biasanya timbul perdarahan bercak, kemudian head tidak teratur. Nah, ini merupakan sesuatu yang umum dan bukan tanda bahaya. Kemudian juga bisa terjadi sakit kepala atau bisa terjadi mual-mual seperti itu. Lanjut untuk kontrasepsi yang kedua ya Ibu. Jadi alat kontrasepsi yang kedua ada yang namanya IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini dipasangnya itu di dalam rahim Ibu. Nah, untuk efektifannya ini sangat lama Ibu, biasanya sampai waktu 10 tahun. Kemudian juga IUD ini tidak mengandung efek hormonal sehingga Ibu tidak perlu khawatir akan lupa. Biasanya kan kalau Ibu tadi kan keluhannya Ibu takut lupa untuk mengonsumsi BKB. Nah, kalau menggunakan IUD ini tidak perlu khawatir tentang hal tersebut Ibu. Kemudian ini juga sangat efektif, bisa dicabut kapan saja. Kemudian untuk kekurangan dari AKDR atau IUD ini, masa haidnya itu panjang Ibu, jadi bisa sampai beberapa hari dan jumlah darahnya itu banyak. Kemudian juga biasanya akan menimbulkan rasa sedikit kurang nyaman dalam pemasangannya pada saat pemasangan alat kontrasepsi IUD ini. Nah, tapi AKDR atau IUD ini tidak melindungi dari infeksi menular seksual Ibu atau IMS. IUD itu yang dimasukkan di dalam rahim ya Bu? Iya Ibu, benar sekali. Jadi IUD ini dimasukkan di dalam rahim Ibu, namanya alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, saya apa yang ditanyakan kembali Bu? Ya, apa yang dimaksud itu? Mantap subektomi, vasektomi itu. Oh, baik Ibu. Jadi saya akan menjelaskan kepada Ibu kontrasepsi mantap ya Bu. Nah, kontrasepsi mantap pada wanita ini disebut tubektomi. Kemudian untuk pada laki-laki itu disebutnya vasektomi. Nah, untuk kontrasepsi mantap ini dilakukan dengan tindakan operasi Ibu. Namun operasi untuk tindakan operasi pada kontrasepsi mantap atau tubektomi ini untuk menutup jalannya sel telur dan ini sangat efektif dan aman. Kemudian untuk tubektomi ini rahimnya juga tidak diangkat Ibu, jadi Ibu jangan salah, dan ini Ibu masih bisa mendapatkan hair atau Ibu masih hair. Kemudian ini juga sangat efektif dan juga untuk efek sampingnya itu tidak ada dan ini tidak melindungi
seksual. Kemudian operasi ini dapat dilakukan dalam 48 jam setelah melahirkan atau setelah 4 minggu setelah melahirkan. Nah, selanjutnya untuk kontrasepsi mata pria atau yang disebut dengan vasektomi ya Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu. Jadi ini juga dilakukan dengan tindakan operasi. Nah, ini untuk menutup saluran rektum sperma yang sangat sensitif dan aman untuk pria. Nah, ini bisa dilakukan kapan saja dan sangat efektif. Untuk operasinya juga operasi kecil Ibu, bukan operasi yang besar. Namun untuk kontrasepsi mata pria ini juga tidak melindungi dari infeksi menular seksual Ibu. Kemudian juga setelah dilakukan operasi juga harus tetap memakai alat kontrasepsi kondom atau KB yang lain seperti itu. Bagaimana Ibu? Yang sudah saya jelaskan. Itu berarti tidak ini menambah lagi harus memakai KB-KB yang jangka panjang itu ya Bu. Jadi Ibu bagaimana terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, apa ada yang ditanyakan? Sudah jelas Bu, berarti saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan suami ya Bu. Baik Ibu, jadi Ibu boleh mendiskusikan kepada suami. Saya sarankan karena kan Ibu tadi keluhannya takut lupa ya, khawatir lupa akan mengkonsumsi pil KB. Nah, saya memberikan saran kepada Ibu, kalau Ibu ingin itu menggunakan IUD Ibu, karena ini merupakan jangka waktunya yang lama. Namun pilihan saya kembalikan kepada Ibu. Ya sudah Bu, berarti saya akan berkunjung lagi kapan-kapan ya. Artinya saya untuk mengevaluasi dahulu ya. Tadi untuk alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim itu namanya apa ya? IUD Bu. Jadi Ibu sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, nanti Ibu bisa berdiskusi kembali dengan suami dan melakukan kunjungan ulang